Halo, Taurus semuanya, apa kabar? Semoga Taurus selalu sehat dan bahagia ya. Buat Taurus, kita reading kembali. Kali ini bertemakan karma dan kondisi dia saat setelah meninggalkan kamu ya. Karena sebagian dari teman-teman kita ada permintaan ya, ada request pengen dibuatkan readingan tentang karma. Nah itu ya, mungkin ya ada rasa ya mungkin ya tidak puas dalam hati kita ataupun apa, jadi kita menginginkan ya, mungkin ya tidak juga bisa dipungkiri ya, rasa sakit hati itu kadang-kadang kita bisa bisa menyumpahi gitu ya, bisa saja mendoakan seperti itu ya. Ya semoga ya kita semua yang merasa disakiti ataupun dikhianati semoga bisa legowo dan bisa mendoakan dia ya. Itu aja sih intinya, doakan diri kita sendiri seperti itu. Tapi kita di sini akan juga bacakan buat Taurus ya, tapi ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Taurus, di sini energi banyak orang akan kebaca dan bisa saja berbolak-balik ya bacaannya. Ya kadang-kala energi kamu yang kebaca, kadang-kala energi orang yang kamu fokuskan yang kebaca di sini. Dan tidak semua juga dari Taurus akan resonate ya nantinya. Buat Taurus yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Oke, Taurus, kita akan shuffle kartunya, sejenak kamu renungkan dia. Kita sesi pertama ini kita akan ambil dulu energi kamu. Setelah itu kita akan ambil dia, orang yang kamu fokuskan atau orang yang berdiri dengan kamu. Dan selanjutnya terakhir kita akan ambil karmanya dia atau kondisi dia saat ini. Akan kita baca ya. Jadi buat teman-teman stay di video ini ya. Oke. Semoga tidak ngantuk ya. Yang ngantuk boleh lanjutkan videonya sampai besok. Oke. Taurus, kita akan ambil 3 kartu. Kamu bayangkan energi kamu di sini. 3 kartu buat kamu, Taurus. Apa yang kamu rasakan? Oke. Di sini ada walking away. Ada pasien. Oke, dan ada di sini financial constraint ya. Oke. Nah, untuk bottom of the deck-nya di sini ada angel of balance ya. Angel of balance, nah, dimana ya kamu akhirnya menemukan keseimbangan. Akhirnya kamu menemukan ya suatu kedamaian ya. Kedamaian yang kamu rasakan setelah kamu mengalami suatu persoalan atau permasalahan gitu ya. Jadi ya di sini keseimbangan kamu itu sudah stabil ya. Hidup kamu sudah stabil. Masalah perasaan kamu mungkin sudah stabil di sini. Akhirnya kamu mencoba untuk terus berjalan. Nah, ini ada walking away ya. Teruslah berjalan. Sebagian dari kamu di sini apapun masalah itu, apapun yang saat ini kamu hadapi, ya hidup ini terus berjalan, tidak bisa berhenti gitu ya. Kalaupun berhenti, ya kita akan rugi ya, seperti itu. Ini gambarannya, dimana bahwa energi kamu saat ini membuat bahwa suatu keadaan yang kamu alami, ya bisa saja dijadikan sebuah acuan bagi kamu, mungkin membuat kamu menjadi seorang yang lebih kuat gitu ya, lebih ya bisa dikatakan lebih positif ya saat ini. Itu ya energi kamu ya. Jadi ya di sini kamu, sebagian dari kamu merasakan ya, berpikir ya, walaupun apa yang aku alami saat ini, aku tetap harus berjalan. Hidupku harus terus gitu. Tidak bisa berhenti sampai di sini. Tidak bisa aku hanya mikirkan ini aja. Nanti juga aku akan rugi seperti itu. Karena ya kamu merasakan apapun itu yang kamu alami, nah kamu tahu itu dampaknya ke kamu, dampaknya akan kebahagiaan kamu gitu ya.
Itu yang kamu rasakan. Jadi ya mau tak mau hidup ini harus berlanjut. Nah, itu gambaran dari kamu, energi kamu ya. Oke, sebagai dari kamu juga ada pasien di sini ya. Bagi kamu akhirnya mencoba untuk menyembuhkan diri. Kamu mencoba healing di sini. Kamu mencoba move on di sini. Kamu mencoba untuk melupakan semuanya. Kamu ingin mencari kebahagiaan untuk diri sendiri. Itu yang kamu rasakan. Walaupun saat ini kamu terpuruk, walaupun saat ini kamu sedih gitu ya, yang kamu rasakan. Ya, kamu harus sembuh gitu. Aku harus bisa melupakan dia, aku harus bisa move on. Nah, itu yang harus kamu pikirkan di sini. Dan mungkin itu sedang kamu laksanakan seperti itu ya. Gitu. Walaupun mungkin kamu ditinggalkan, walaupun kamu mungkin dikhianati, ya hidup kamu hancur saat ini gitu ya. Atau mungkin kamu dimanfaatkan. Kalau dari segi ini kamu dimanfaatkan oleh dia. Dari segi finansial. Ya mungkin setelah kamu ya sudah tidak punya apa-apa, kamu ditinggalkan oleh dia. Itu gambaran dari hubungan kamu saat ini dengan dia. Oke. Saat kamu sudah sembuh, kamu bangkit, akhirnya kamu bisa merdeka kembali gitu ya. Akhirnya kamu bisa ya bisa dikatakan kamu sudah bisa memulai hidup kamu, hidup baru kamu. Kamu bisa membuat semangat lagi gitu ya. New beginning ya bagi kamu di sini ya, seperti itu. Itu gambaran. Nah, di sini untuk kartu energi kamu ya, financial constraint di sini ya itu tadi yang saya katakan, di mana dia hanya memanfaatkan kamu. Saat kamu jaya-jayanya, dia ada bersama kamu. Oke. Dan tetapi saat kamu sudah terpuruk, kamu sudah tidak punya apa-apa, dia pergi meninggalkan kamu. Itu gambaran dari dia. Oke. Nah, itu energinya kamu ya. Seperti itu. Nah, buat kamu di sini yang case-nya seperti ini ya, harus bijak ya. Kamu harus bisa menyeimbangkan semuanya. Kamu harus bisa menstabilkan semuanya. Hati kamu, perasaan kamu ya, kehidupan kamu gitu. Jadi ya di sini mau tidak mau kamu harus tetap hidup terus berjalan seperti itu. Jangan hati kamu merasa tersakiti terus. Kamu harus bisa bangkit di sini. Oke, walaupun kamu ditinggalkan, karena harapan kamu ke depan juga akan ada ya. Perjalanan itu masih panjang. Masih banyak yang akan kamu temui nantinya. Dimanapun itu, ya bisa saja kamu akan menemukan kebahagiaan yang mungkin lebih dari saat ini gitu ya. Dan mungkin kamu akan bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Nah, itu gambaran di sini. Ya mudah-mudahan ya, ini energi kamu. Karena gambaran di sini di depan itu bakal ada ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Banyak bunga-bunga yang akan menyinari kamu. Ya, bunga-bunga ini gambaran ya bermekaran. Kalau bunga bermekaran itu tandanya apa coba? Ya, mudah-mudahan kebahagiaan yang akan kamu dapatkan ya, kebahagiaan yang berbeda dari sebelumnya. Ya, mungkin ini kamu akan mendapatkan kebahagiaan sejatinya kamu. Nah, itu gambaran dari sini ya. Energi kamu ke depannya seperti apa? Oke. Kita akan lihat di sini. Kamu berdiri dengan orang siapa, atau ya kita akan ambil 3 kartu di sini ya. Kita akan lihat energinya dia, orang yang kamu fokuskan atau orang yang berdiri dengan kamu saat ini. Orang yang meninggalkan kamu, orang seperti apa dia? Oke. Satu ada di Ancor ya. Ada The Sun di sini. Ada The Star. Oke. Kita akan ambil lagi di kartu tarot ya. Kita akan lihat di sini 3 kartu lagi. Dia orang yang meninggalkan kamu ya. Kita ulang kembali. Oke, 1. Buat yang personal reading, boleh hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Yang di sini ada Baba Parfum juga.
Oke. Di sini ada yang mau kepoin parfum kita, boleh hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Di situ juga bisa untuk yang paket reseller ya, lebih menguntungkan buat kita bagi yang kamu yang ingin berbisnis seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Itu parfum oke punya. Oke. Nah, kita lanjut ya di sini. Zodiak yang dilindungi kamu, kita akan lihat di sini ada energi elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, oke. Dan juga di sini ada ya bisa dikatakan tuh Scorpio juga ada ya. Nah, kita akan lihat di sini dulu Taurus. Dia orang yang dilindungi kamu. Kamu berhubungan ya, orang itu awalnya seseorang yang punya kekuatan, seseorang yang punya power. Mungkin dia lebih tinggi ya posisinya dari kamu, derajatnya, levelnya gitu ya. Jadi dia merasa hebat di sini, dia merasa kuat di sini, sehingga ya kamu itu tidak kadang-kala kamu itu tidak dianggap oleh dia, kadang-kala kamu itu ya sepele ya gitu ya. Kadang-kala dia menganggap kamu itu ya seperti pelarian, atau mungkin sebagian dari dia merasakan kamu itu tempat menggantungnya dia gitu ya. Itu walaupun dia merasa hebat di sini, padahal kamu padahal dia sangat ketergantungan kepada kamu gitu maksudnya ya. Nah itu ya, bisa saja saat ini dia pengen menumpang hidup ke kamu gitu ya, atau mungkin kamu itu sebagai tempat pelarian dia gitu, tempat dia menggantung diri gitu ya. Maksudnya itu ya apapun mungkin ya dia dibutuhkan, kamu selalu ada seperti itu. Walaupun dia merasa hebat, walaupun dia merasa kuat gitu ya. Itu gambaran dari dia. Sebenarnya kekuatan dia itu ya menunjukkan kelemahan dia gitu ya. Itu sebenarnya orang yang tidak punya pendirian juga sepertinya, sehingga kadang-kala ada satu kepelimpanan dia gitu ya dalam mengambil keputusan gitu ya, ataupun dalam bertindak. Dia tidak ada apa-apa sebenarnya, hanya gayanya aja yang angkuh, yang sombong seperti itu. Nah, dan satu lagi ada di sini, sebagian dari dia ingin ya di awal itu dia memberikan suatu harapan kepada kamu, dia memberikan suatu janji-janji kepada kamu ya. Mungkin dia memberikan suatu kehidupan ya buat kamu, tetapi ya lama-lama akhirnya sinar ini redup juga gitu loh. Akhirnya di sini ada desan, akhirnya ya lama-lama dia menjadi jenuh, bosan gitu ya. Dia mencoba lagi menerangi yang lain, berpindah ke hati yang lain seperti itu. Itu gambaran di sini. Tetapi sebagian dari dia ingin memulai kembali hubungan dengan kamu, ingin kembali ke kamu. Mungkin dia merasa sadar ya atas kesalahan dia gitu ya, atau mungkin dia merasa ada sesuatu yang hilang ya saat terpisah dari kamu. Itu yang dirasakan dia. Jadi ada sebagian dari dia itu ingin kembali ke kamu, ingin hidup bersama dengan kamu kembali ya. Mungkin bagi kamu yang sudah menikah, yang berpisah, apakah dia ingin kembali? Ya bisa saja. Itu dari gambaran dia. Oke. Nah, sebagian dari dia di sini ada Queen of Pentacles ya. Dia hanya memanfaatkan kamu di sini dari segi materi ya, dari segi finansial. Karena kalau koin ini itu menggambarkan ya bisa materi, uang ya, ataupun pekerjaan di sini gitu ya. Nah, jadi di gambaran di sini dia hanya memanfaatkan kamu, entah itu memanfaatkan dari segi finansial, dari segi materi, atau mungkin dia hanya melampiaskan nafsunya kepada kamu seperti itu ya, atau dia hanya menjadi pelarian ya kamunya gitu. Jadi ya dia beranggapan mungkin dia melihat kamu itu ya seorang yang cantik atau yang ganteng gitu ya, jadi bisa nih dibawa arisan. Nah, itu mungkin anggapan dia. Jadi tidak ada ketulusan sebenarnya dari dia. Ada sesuatu yang
dia inginkan dari kamu, ada satu imbalan gitu dari hubungan ini. Itu yang diharapkan dari kamu dia. Oke? Sebagai dari dia. Dan di sini ada Wheel of Fortune ya. Nah, di sini dia ingin ada perubahan. Mungkin dia merasa ya dengan kamu itu tidak ada kemajuan hubungannya, atau mungkin tidak bisa nih dimanfaatin gitu. Kamunya tidak ada apa-apanya gitu. Tidak bisa dipegang juga kata-katanya atau seperti apa gitu ya. Dan akhirnya dia coba meninggalkan kamu. Mungkin di sini orangnya suka berpindah-pindah ya. Berpindah-pindah, dia mencoba untuk berpindah ke hati yang lain. Dia mencoba untuk berpindah ke hati yang lain. Dia mencari kenyamanan di sini. Dia pengen merubah semuanya. Itu yang dirasakan dia. Jadi dia mencoba ya. Di sini juga ada ular ya. Nah, dia ada ular juga di sini. Kadang-kala dia seorang yang bisa saja dikatakan licik gitu ya. Dia ingin menguasai kamu. Dia ingin meliliti kamu gitu. Dia ingin mengekang kamu. Ya mungkin setelah dia terkoneksi dengan kamu, berhubungan dengan kamu, dia ingin menguasai kamu ya. Seperti itu. Dia ingin mengatur-ngatur kamu gitu. Itu sepertinya gambaran dari dia. Jadi hubungan ini sebenarnya tidak ada tidak ada kebahagiaan di sini sebenarnya. Karena dia hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dia mencari keberuntungan dalam hubungan ini. Gitu ya, Taurus. Itu yang dirasakan sebagian dari dia ya, berdiling dengan kamu. Orang yang licik ya, bisa saja orang yang hanya memanfaatkan kamu, yang ingin merusak kamu ya, menyakiti kamu seperti itu dengan bisanya yang bisa saja mematikan gitu ya. Itu gambaran di sini. Jadi kamu jangan sampai terlena ya dengan penderitaan kamu yang kamu hadapi. Kamu harus bisa bangkit. Nah, di sini ada Tower ya, dimana dia orang yang suka pergi, suka datang, sesuka hatinya. Kadang dia pergi, kadang dia datang. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia tidak gitu ya. Kadang-kadang dia biasa aja. Orang yang pelin-pelan di sini. Orang yang tidak punya pendirian. Orang yang tidak punya komitmen di sini. Itu gambaran dia. Dia suka mengabaikan hubungan ini. Dia tidak pernah menyelesaikan solusinya dari hubungan ini, tujuan dari hubungan ini. Dia tidak pernah mengatakan itu. Untuk berkomitmen dengan kamu itu tidak ada dia. Jadi ya mungkin bisa dikatakan dia hanya ingin bermain-main, bersenang-senang dengan kamu gitu ya. Setelah ya pengen bersenang-senang ya udah dengan kamu. Setelah dia bahagia ya dia pergi, seperti itu. Kadang-kadang dia datang kembali gitu. Itu gambaran dari dia di sini. Oke. Di sini kita akan lihat kembali ya. Karmanya dia yang sudah meninggalkan kamu. Kondisinya dia juga seperti ya apa saat ini. Kita akan lihat di sini ya. Buat Taurus. Oke. Kita akan ambil 2 kartu. Ada Ace of Cup ya. Ada Wheel of Fortune. Oke, sama dengan ini. Kita akan baca dulu 2 kartu ini. Ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Di sini dia mempunyai suatu di awal hubungan kamu dengan dia itu punya harapan yang sangat banyak sekali. Perasaannya itu ke kamu itu banyak sekali gitu ya. Dan itu dia dapatkan juga kepada seseorang. Ada satu harapan juga dia. Gitu ya. Nah, tetapi di sini harapan itu pupus. Dia menunggu di sini. Menunggu seseorang yang datang kepada dia. Mungkin dia di PHP ini orang ya. Seperti itu. Akhirnya dia kecewa. Capek nih nungguin dia gak datang-datang gitu ya. Ada mungkin seseorang yang beri harapan kepada dia. Ada mungkin seseorang yang ingin memberikan suatu cinta kepada dia. Tetapi ya mungkin di sini dia menunggu itu. Ternyata tidak datang-datang. Akhirnya dia kecewa. Ya, itu gambaran dari dia.
seseorang yang menunggu cinta, tetapi cinta itu tidak datang. Itu kondisi dia saat ini. Kondisi di mana dia lagi menunggu seseorang, tetapi mungkin orang itu tidak ada kejelasan. Seperti itu. Tidak jelas nih orangnya seperti apa. Akhirnya dia kecewa. Akhirnya dia merana. Itu gambaran dari dia di sini. Jadi ya, mungkin doa kamu terkabulkan ya. Ya mudah-mudahan dia dijauhi dari pasangannya gitu ya. Atau mungkin kamu berdoa nih, mudah-mudahan orang itu tidak mencintai dia. Nah itu, ternyata doa kamu terjawab seperti itu ya, Taurus. Jadi ya mungkin di sini dia lebih merenungi jadinya. Wah, kenapa ya nasib aku seperti ini? Kenapa ya aku meninggalkan kamu? Ya itu katakan ya, dia katakan. Jadi ya di sini dia mencoba lagi ya, ada rasa dia ingin kembali ke kamu. Tetapi mungkin kamunya yang mencoba untuk tidak melihat ke belakang seperti itu. Itu yang kamu rasakan di sini, Taurus. Oke. Ada Wheel of Fortune di sini. Ada gambaran mungkin dia akan menikah seperti itu ya. Dia ingin ada perubahan dalam hubungan dia seperti itu. Tetapi ya di sini dia mencoba mencari semua keberuntungan. Akhirnya keberuntungan itu tidak didapat kembali seperti itu. Akhirnya dia pengen beruntung nih dengan seseorang. Tahu-tahu dia jadi buntung gitu. Jadi tidak ada punya apa-apa dia. Dia selalu mencari keberuntungan di sini. Dia mencoba berpindah-pindah juga ya, berpindah dari hati ini ke hati yang lain. Dia merasa tidak tenang karena keinginan dia itu hanya mencari keuntungan. Keinginan dia hanya mencari keuntungan dari suatu hubungan seperti itu. Dia ingin bebas di sini. Ya, ada kebebasan yang dia inginkan. Ternyata dia terikat di sini gitu ya. Akhirnya dia tidak bebas. Mungkin di awal dia pengen ya, aku akan beruntung nih, aku akan bisa sukses nih, aku akan bisa kaya nih. Nah itu mungkin keinginan dia ya dengan seseorang ini. Ternyata dia tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun dia mendapatkan seseorang yang mungkin lebih kaya dari kamu mungkin, atau mungkin lebih hebat dari kamu, ternyata dia tidak bisa bebas. Itu ya, itu gambaran dari dia. Akhirnya ya dia kalau bahasa kampungnya ya terkungkung gitu ya, dia terjebak gitu ya. Bagi kamu yang tahu arti terkungkung boleh komen di kolom komentar ya. Tapi di sini dia terjebak dengan hubungan itu. Akhirnya dia mencoba untuk merubah kembali gitu ya. Dia mencoba untuk mencari keberuntungan yang lain gitu ya. Karena di sini dia terjebak nih. Di cinta ini dia juga terjebak seperti itu. Itu gambaran dia di sini. Jadi ya mau tidak mau ya dia harus bisa jalani. Walaupun dia juga menderita di sini gitu ya. Itu gambaran dia. Dia tidak pernah bahagia. Tidak pernah merasa bahagia. Dia pengen merubah semuanya. Karena dia di sini tidak ingin terikat seperti itu. Tidak ingin dikekang gitu ya. Kita ambil 2 lagi kartunya di sini ya. Buat kamu Taurus, karma dia atau kondisi dia saat ini ya setelah meninggalkan kamu. Oke, ini banyak sekali. Ada 1, ada Ten of Cup ya. Ada elemen air juga. Masih Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kita akan 1 lagi kita turunkan. Oke, banyak sekali. 1 ya. Oke, sudah. Ada 1 kartu. Ada 9 of Cup di sini. Sepertinya Taurus bermain dengan perasaan ya saat ini. Semua bermain dengan perasaan. Ada Ten of Cup, ada perasaan juga di sini yang merasa tidak nyaman ya karena dia terpaksa ya. Ada rasa sakit yang dirasakan oleh dia. Ada rasa ketidaknyamanan di sini yang dirasakan. Walaupun dia punya cinta di sini, walaupun dia punya pasangan di sini, tetapi dia merasa sedih. Hatinya itu tidak tenang gitu loh. Atau mungkin dia belum minta maaf sama kamu nih, Taurus. Bisa saja bayangan-bayangan kamu itu selalu menghantui dia. Itu yang dirasakan oleh dia. Jadi dia di sini mencoba untuk bahagia.
diusahakan oleh dia untuk bahagia di sini, tetapi ternyata tidak bisa. Kondisinya di sini memang sangat menyedihkan sekali. Walaupun dia punya pasangan, walaupun dia punya seseorang yang mendampingi dia, tetapi batin dia di sini tidak bisa tidak bisa terbang seperti itu. Sama halnya dengan Wheel of Fortune. Ini Ten of Cup di sini ya. Nah, itu yang dirasakan oleh dia. Dia pengen ya hubungan ini kekal gitu ya. Tetapi dia di sini tidak bisa berbuat apa-apa juga. Sama halnya dengan ini ya. Ini hampir sama kartunya menggambarkan di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lebih banyak menurut ya dengan pasangan dia gitu ya. Dia lebih banyak ya mendengar apa kata pasangan dia. Jadi ya seakan-akan dia kayak diguna-guna seperti itu. Walaupun di sini hatinya tidak tenang jadinya. Pikirannya itu tidak tenang, hatinya itu hampa. Seperti itu. Ya. Ada seekor yang putih sama yang pink ya. Sebenarnya ada perbedaan di sini. Perbedaan dia ya dengan pasangan dia. Mungkin pasangan dia itu mungkin lebih berkuasa ya, mungkin lebih lebih membuat dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu gambaran dia di sini. Oke. Untuk Nine of Cup di sini. Di awal dia punya kepuasan di sini ya. Ada rasa puas yang dirasakan oleh dia. Tetapi itu sementara ya, yang dia rasakan. Akhirnya ya ibaratkan ya seekor anjing ya gitu ya, atau dog ya gitu. Dia memakan tulang. Nah, dia mengejar-ngejar tulang nih, mengejar makanannya atau tulang ayam gitu kan. Kalau anjing kan suka tulang nih. Jadi ya bayangan dia itu nikmat seperti itu. Ternyata sudah habis nikmatnya, udah hilang seperti itu. Dia mencari lagi kenikmatan yang lain seperti itu. Jadi di sini dia tidak pernah puas ya. Jadi bagus kamu meninggalkan orang yang seperti ini. Karmanya dia merasa tidak ada suatu kepuasan dengan satu orang. Jadi dia selalu mencari lagi gitu. Akhirnya dia akan kembali ke kamu. Ingin kembali ke kamu ya sepertinya. Maaf. Nah, ini ada gambaran bahwa ada sebuah sangkar ya, ada kandangnya dia gitu ya. Dimana dia mencoba mencari di luar sana seseorang, karena dia tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, mungkin tidak ada kepuasan yang didapatkan. Jadi ya akhirnya dia punya keinginan untuk kembali ke asalnya dia, mungkin ingin kembali ke kamu gitu ya. Itu gambaran dari dia, karena tidak ada ketenangan juga bagi dia di sini. Oke, kita akan ambil lagi 2 kartu buat kamu ya di sini. Oke, kebalik. Apa karena sudah malam ya, udah ngantuk. Kita ambil 2 lagi kartu di sini. Oke. Nah, ada 3. Ada 3 of Wands, ada 7 of Pentacles, ada 2 of Wands juga di sini. Nah, 3 of Wands ya. Di sini ada elemen api, Aries, Leo, Sagi, dan elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri ya. Itu ya zodiak yang handilin dengan kamu ya. Oke, ada seseorang yang akhirnya dia ditinggalkan. Mungkin awalnya dia bahagia dengan pasangannya, akhirnya dia ditinggalkan juga. Kenapa gitu ya? Karena mungkin tidak ada suatu kebahagiaan juga yang dirasakan oleh dia ya, oleh orang ketiga tadi, atau mungkin pasangan dia. Akhirnya lebih untuk meninggalkan dia. Akhirnya dia sendiri lagi saat ini. Gitu. Akhirnya dia kecewa juga. Ya sama dengan yang apa kamu rasakan, dia akan merasakan seperti itu juga. Mungkin lebih parah yang dia rasakan itu ya. Itu karmanya dia. Nah, untuk 7 of Pentacles di sini ya. Ini gambaran dimana bahwa dia hancur dari segi finansial dia. Mungkin dia punya usaha hancur, mungkin dia punya kerjaan hilang gitu ya. Atau mungkin dia ditipu di sini. Akhirnya uang dia hilang, raib gitu. Finansialnya saat ini memburuk. Mungkin bisnisnya saat ini lagi terpuruk seperti itu. Itu gambaran dia di sini. Mungkin ya sama dengan yang kamu rasakan. Di sini kamu ada
kondisi keuangan kamu mungkin menurun ya, sehingga dia meninggalkan kamu karena kamu mungkin sudah tidak punya apa-apa. Itu gambaran dia, keinginan dia ya. Dan akhirnya dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Oke. Ada two of one juga ya. Nah, di sini dia akhirnya ya mencoba juga ya mencari sesuatu yang apa ya, yang bahagia gitu ya, yang seperti yang dirasakan kepada kamu. Dia tidak mendapatkannya. Dia terus mencari. Ternyata tidak bisa ya. Tidak didapatkan oleh dia. Dia sudah berusaha nih untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, untuk bisa bahagia. Ternyata tidak bisa. Mungkin yang didapatkan itu mungkin dari kamu, hanya dari kamu. Kenyamanan, kebahagiaan gitu kan. Mungkin orang yang bisa merawat dia itu kamu, seperti itu. Mungkin seseorang itu tidak bisa merawat dia, memperhatikan dia, menjaga dia ya. Karena di sini gambarannya ada seekor kelinci gitu ya, ada two of one di sini ya. Nah, sebenarnya di awal mungkin dia merasa sukses ya, merasa hebat gitu ya. Tetapi ternyata dia akhirnya ya ingin merasakan kembali bersama kamu gitu ya. Karena di sini ada suatu pelajaran yang dia ambil dari hubungan kamu dengan dia. Karena dia melihat ya, mungkin membandingkan kamu dengan seseorang ya, dengan orang yang dia fokuskan. Ternyata wah, beda ya gitu. Ternyata yang ini tidak ada apa-apanya dibanding kamu gitu. Kamu mungkin lebih perhatian ke dia, kamu mungkin lebih menjaga dia, menjaga perasaan dia gitu ya. Ternyata ya pasangan dia tidak seperti kamu gitu. Sehingga dia mencoba untuk menoleh ke belakang lagi. Dia mencoba untuk melihat kamu lagi gitu. Kamu melihat enggak sama dia? Seperti itu. Itu yang digambarkan oleh dia di sini. Taurus. Oke? Taurus, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia. Seandainya memang ada seseorang yang ingin menyakiti kamu atau memang sudah menyakiti kamu, berusahalah untuk bangkit, berusaha untuk bahagia. Jangan kamu terpuruk dengan kondisi kamu seperti itu ya. Karena hidup ini terus berjalan. Karena ya seringnya waktu kepedihan itu, kekecewaan itu akan hilang. Kamu harus yakin itu. Intinya ya berusaha, berdoa di sini. Kamu harus legowo, harus harus berpikir positif ya. Harus berjiwa besar, ikhlaskan semuanya. Doakan yang terbaik buat kamu dan buat dia yang sudah meninggalkan kamu. Oke, Taurus, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi, dadah.